Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, rasanya sudah lama kita nggak dengar kabar dari Babe Haikal. Dan kemarin rupanya sempat ramai juga ya di Twitter. Nah, kita akan coba simak kabarnya. Ini dari warta ekonomi.co.id yang menyampaikan kisahnya. Judulnya, Celutukan Babe Haikal Dalam, !2. Banjir di Jakarta itu salah Anies Baswedan. Ya, apa-apa yang minus dari Jakarta tentu itu menjadi salah Anies Baswedan. Begitu rupanya kabar tersirat yang ingin disampaikan oleh Babe Haikal. Tapi apakah benar? Kita simak. Sekretaris Jenderal Sekjen Habib Rizik Syihab HRS Center, Haikal Hasan, tampak memberikan sindiran kepada pihak-pihak yang kerap menyalahkan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait banjir di ibu kota. Ia mengaku heran bila banjir di daerah lain disebutkan karena curah hujan ekstrim, sedangkan penyebab banjir khusus di DKI Jakarta adalah karena sosok gubernurnya. Ya, kita dengar ya kemarin di Kalimantan Selatan ketika terjadi banjir, kan Pak Jokowi ditanya tuh, kenapa kira-kira penyebab dari banjir di Kalimantan Selatan? Dan beliau menjawab, ini karena curah hujan yang tinggi. Yang kemudian kan menjadi ramai juga meme-nya di masyarakat. Ketika di meme itu juga ditanyakan bagaimana dengan sebab kebakaran yang terjadi di Kalimantan. Oh, itu karena curah hujan yang rendah. Jadi penyebabnya curah hujan. Kecuali di Jakarta penyebabnya Anies Baswedan. Ya, hal tersebut dikatakan dalam akun Twitternya @haikal_hasan yang juga menanggapi unggahan aktivis sosial Gais Khalifah mengenai berita berjudul sabotase di rumah pompa Duku Atas dilakukan malam hari. Yaitu sudah saya coba naikkan videonya ya sebelumnya di beberapa hari yang lalu tentang Anies dijegal banjir. Ya, memang kesulitan untuk menekan, untuk menjatuhkan sosok Anies ini. Jadi rupanya banjir menjadi momentum yang tepat untuk membuli sekaligus menjatuhkan citra Anies Baswedan. Rupanya begitu. Dimanapun banjir itu terjadi karena curah hujan yang tiba-tiba ekstrim. Kecuali di Jakarta. Itu karena Anies. Kira-kira begitulah tweet pria yang karib disapa Babe Haikal Jumat 22 Januari lalu. Dan bukan hanya Babe Haikal, politisi PKS Hidayat Nur Wahid dalam akun Twitternya juga mengomentari hal tersebut. Hidayat menuding sabotase terhadap upaya Anies mencegah banjir di Jakarta bukan pertama kali terjadi. Hal itu dilihat dari cuitannya yang menyebut kembali disabotase. Upaya Gubernur Anies Baswedan cegah banjir di ibu kota kembali disabotase. Kabel listrik rumah pompa Duku Atas dipotong lagi. Tweetnya dalam akun Twitternya @h_nurwahid. Jadi berita ini memang kelanjutannya menampilkan bantahan juga dari Ferdinand Hutahian. Tapi saya kira nggak perlu dibahas lah, karena kita tahu ya Ferdinand ini semenjak orang ini keluar dari Partai Demokrat tiba-tiba berperilaku seperti Denny Siregar, Ade Armando, Eko Kuntadi, Abu Janda dan kawan-kawannya. Jadi selalu senada seirama dalam mencoba memberikan bulian-bulian terhadap Anies Baswedan sekaligus menjadi front pembela pemerintah pusat. Ya, tugasnya barangkali disematkan seperti itu kepada Ferdinand Hutahian. Saya kira nampaknya yang perlu kita cermati adalah bagaimana kita mampu melihat situasi yang sebenarnya. Dan kita mudah saja sebetulnya untuk melihat track record dari seseorang. Track record dari kebijakan-kebijakannya. Kalau apa-apa salah Anies Baswedan, maka prestasi-prestasinya pun kemudian tentu akan disangkal oleh para kelompok yang barusan. Ya, seperti kita tahu ya, prestasi Jakarta itu kan luar biasa, selalu mendapatkan banyak apresiasi baik dari lembaga di Indonesia maupun di luar negeri. Dan itu menjadi catatan sejarah, saya kira, penerimaan penghargaan yang terbanyak dibandingkan gubernur-gubernur sebelumnya. Nampaknya sih begitu. Dan bahkan termasuk pada kesiapan menghadapi pandemik ini. Kita tahu yang paling siap itu justru DKI Jakarta, baik secara persiapan maupun proses yang sudah diantisipasinya. Bahkan gitu, ketika pemerintah pusat menganggap remeh pandemik ini, kan kita masih ingat ya, barangkali kurang lebih setahun lalu atau 10 bulan lalu lah gitu ya, kita dengar banyak para menteri yang mengabaikan, yang menganggap remeh
pandemi COVID tidak masuk ke Indonesia, COVID tidak tahan panas, kita minum jamu, wah dan sebagainya. Jakarta hari itu sudah bersiap gitu untuk menghadapi pandemik yang jangka panjang. Bahkan sudah dibuatkan rumah sakitnya yang khusus, bahkan di awal itu RSUD Cengkareng. Ini saya kira jadi salah satu buktinya ya. Rumah sakit ini dijadikan rumah sakit khusus COVID-19 sejak awal pandemi. Dan itu kan RSUD yang memiliki daya tampung paling besar di DKI, dan itu tidak kita dengar dari gubernur-gubernur di wilayah lain ya. Pada saat bahkan lockdown pun kan sudah kali pertama munculnya ya dari Anies Baswedan. Ini kan ditolak. Seperti yang kemarin terjadi juga ya di Sabtu ya, hari kemarin 23 Januari 2021. Ini Anies pamer wajah baru Senin. Netizen sebut 3 orang ini bisa demam tinggi. Ini kabar dari sindonews.com. Ya, seperti biasa ya ketika Anies Baswedan menunjukkan perubahannya di ibu kota, terlalu saja ada yang panas dingin. Ini menarik nih ketika di akun media sosialnya Anies membagikan momen saat dirinya mendatangi kawasan Senen. Tampak sejumlah foto yang memperlihatkan begitu indah dan cantiknya kawasan Pasar Senen saat ini. Postingan ini langsung diserbu warganet, beragam pujian juga mampir pada akun ini kepada Anies tentu dalam memimpin Jakarta. Ada rupanya yang juga menyinggung nama Denny Siregar, Abu Janda, dan Ade Armando. Ya, kita ketahui ya, nama ini sering mengkritisi kinerjanya Anies Baswedan. Denny Siregar, Abu Janda, Ade Armando, demam tinggi lihat ini. Love you Pak Anies, barokallah. Tulis pemilik akun @batagor_siomay Juned. Keren, terus berkarya Pak Anies. Tulis @hendra_ferdiansah 02. Memang kemampuan kepemimpinan Pak Anies tidak kaleng-kaleng. Timpal akun @erniaswulan. Makasih ya Pak, udah rubah image-nya Senen dari yang nyeremin banyak copetnya, terus sekarang jadi rame warna-warni, jadi enak buat nongkrong. Tulis akun @adindazam. Mantap Pak, hiraukan orang-orang yang menghinamu, terus berkarya. Komen akun @firma_adit. Ya, dan banyak lagi saya kira apresiasi yang diberikan kepada Anies Baswedan sesuai dengan fakta apa yang terjadi dari buah hasil kerjanya. Tapi tentu keberadaan Abu Janda, Denny Siregar, Ade Armando, Eko Kuntadi, ini 4 kuartet yang terus akan merongrong, entah dipesan oleh siapa ini. Tapi tidak usah khawatir lah. Ini 4 orang ini akan selalu dihantam balik, karena apa-apa yang selalu disampaikan oleh 4 orang ini, kuartet ini, selalu habisnya oleh para netizen lagi. Memang netizen Indonesia makin pintar hari ini. Selamat Pak Anies.